Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi di psikologi dasar. Kita hari ini akan membahas tentang teori dan konsep terbentuknya sebuah perilaku. Nah, ini merupakan penguasaan dasar dari ilmu psikologi ya, karena perilaku itu kan sesuai yang kita ketahui adalah sesuatu yang menjadi concern kita dalam mempelajari ilmu psikologi perilaku. Menurut teman-teman, coba Anda renungkan dari mana perilaku itu muncul. Ya, misalnya Anda belajar, Anda berjalan, Anda memasak, dari mana perilaku tersebut muncul? Tentunya perilaku tersebut tidak serta-merta Anda lakukan tanpa ada sesuatu yang meminta atau stimulus, ya, sehingga renungan dari mana perilaku itu muncul itu perlu kita pelajari dari materi psikologi dasar ini. Perilaku pada individu itu tidak muncul dengan sendirinya, namun akibat dari adanya stimulus. Ya, saya katakan ada penyebabnya, ada stimulusnya. Stimulus itu ada yang dari internal maupun dari eksternal. Ya, jadi seorang memiliki stimulus, maka nanti akan ada respon yang diberikan karena ada stimulus. Ya, manusia itu untuk berperilaku itu dibekali oleh cipta, rasa, dan karsa. Yang kita pelajari sebelumnya, cipta dari kognitif, ya, afektif itu rasa, psikomotor itu karsa. Ya, oke. Nah, ini kaitannya antara perilaku dengan stimulus. Jadi di sebelah kiri ini kita memiliki nah, ini ada stimulus eksternal, ya. Di sini ada stimulus internal, ya. Kemudian ini stimulus, ya, bisa dari eksternal, bisa dari internal. Stimulus tersebut kemudian masuk organisme atau manusia, boleh organisme itu adalah manusia ataupun makhluk lain yang kita jadikan uji coba, ya, organisme. Kemudian muncullah respon. Nah, respon tersebut akan menjadi sebuah perilaku. Ini alur dari stimulus sampai menjadi sebuah perilaku. Oke. Kalau menurut Bandura, ya, interaksi behavior, person, dan environment, ya, jadi ini ada perilaku manusia atau perilaku. Nah, di sini ada lingkungan, di sini ada manusia. Nah, ini merupakan tiga segitiga yang saling mempengaruhi antara manusia, ya, memunculkan atau ada perilaku. Kemudian dari lingkungan, ini ketiganya saling mempengaruhi. Ya, manusia dipengaruhi oleh lingkungan akan memunculkan perilaku yang muncul. Nah, perilaku itu juga ada pengaruhnya dari lingkungan dan manusia tersebut, sehingga tiga ini saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang membentuk sebuah perilaku manusia. Nah, teori perilaku diantaranya ada yang pertama dari sudut pandang biologis, yaitu suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan yang dapat diamati secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, ini sudut pandang biologis. Kemudian ensiklopedia Amerika, yaitu suatu aksi, reaksi organisme terhadap lingkungan. Perilaku baru terjadi apabila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan reaksi, yakni disebut dengan rangsangan. Itu dari ensiklopedia. Kemudian dari Noto Atmojo, perilaku adalah suatu aktivitas itu sendiri. Jadi aktivitas tersebut, perilaku adalah suatu aktivitas yang dilakukan itu sendiri. Ya, itu Noto Atmojo. Ada Robert S. Feldman, ya, yaitu suatu respon organisme atau seseorang terhadap rangsangan dari luar subjek tersebut. Nah, kalau Robert Quick itu mengatakan tindakan atau perilaku suatu organisme yang dapat diamati dan bahkan dapat dipelajari. Itu macam-macam definisi dari perilaku dari beberapa ahli yang ada. Kemudian,
manusia maupun dengan makhluk lain itu memiliki perilaku. Namun, apa sih perbedaan perilaku manusia dengan makhluk lain? Yang pertama, manusia itu memiliki kepekaan sosial. Ya, untuk apa? Ya, berperilaku adalah untuk kelangsungan hidup. Kemudian orientasi pada tugas, kemudian usaha dan perjuangan, dan perilaku itu setiap individu itu unik. Ya, ini dari Sarlito Wirawan, ya, yang membedakan ya perilaku manusia dengan yang membedakan dengan makhluk yang lainnya. Yang pertama, kepekaan sosial. Manusia itu memiliki kemampuan untuk memiliki kepekaan sosial. Manusia normal ya, manusia normal itu memiliki kemampuan untuk peka terhadap lingkungan dan keadaan sosial. Nah, kemampuan manusia untuk dapat menyesuaikan perilakunya sesuai dengan pandangan dan harapan orang lain. Ya, harapan orang lain, pandangan orang lain, dan tentunya juga pandangan diri sendiri bahwa perilaku tersebut merupakan perilaku yang normal. Oke. Manusia adalah makhluk sosial yang hidupnya perlu kawan dan kerjasama dengan orang lain. Tentunya kita ketahui manusia itu tidak bisa hidup hanya diri sendiri. Nah, perilaku manusia adalah situasional, teman-teman ya. Jadi perilaku kita itu situasional. Seperti sekarang ini sedang kuliah, itu juga situasional. Ya, artinya perilaku manusia akan berbeda pada situasi yang berbeda. Pada saat kuliah, tentunya Anda akan sopan, akan tenang, memperhatikan sesuai dengan budi pekerti yang diajarkan, adab yang diajarkan dalam menuntut ilmu. Nah, itu Anda akan menyesuaikan diri dengan baik. Tidak mungkin pada saat Anda kuliah, misalnya ke kampus, itu Anda pakai sendal jepit, pakai kaos oblong, celananya sobek-sobek, ya. Kemudian rambutnya warna-warni ya, merah, kuning, hijau, ya. Kan nggak mungkin. Karena Anda situasinya nggak tepat. Beda pada saat Anda mungkin menonton konser dengan dandanan yang tadi itu diperbolehkan, nggak ada masalah, nggak freak ya. Tapi ada waktu kuliah dan seperti tadi termasuk orang yang aneh. Contoh lain, perilaku manusia saat takziah dengan perilaku manusia pada saat pesta tentunya akan berbeda. Pada saat Anda takziah ke tempat orang yang berduka, ada yang meninggal, tentunya Anda di sana tidak akan teriak-teriak, akan minum ya, minum misalnya ada suguhan minum, itu nggak mungkin Anda juga tos gitu dengan teriak-teriak cekikian, nggak mungkin ya, tidak tepat ya, karena berlaku di tempat melayat sebaiknya Anda menghormati orang yang sedang berduka dengan menghiburnya ya, dengan perilaku yang santun ya, untuk menghormati orang yang sedang berduka. Pada saat pesta mungkin Anda akan berbeda perilakunya, tidak harus begitu formal ya, itu tidak apa-apa karena sedang pesta ulang tahun misalnya, itu sangat berbeda. Sehingga manusia itu memiliki kepekaan sosial, bisa menempatkan dirinya dengan baik. Ini contoh manusia normal ya. Mungkin ada manusia yang nggak normal, yang nggak bisa menempatkan dengan baik posisinya ya, sehingga kepekaan sosial orang tersebut kurang baik ya. Oke. Kelangsungan hidup, teman-teman. Antara perilaku yang satu ada kaitannya dengan perilaku yang lain. Perilaku sekarang merupakan kelanjutan perilaku yang sudah berlalu dan seterusnya. Perilaku besok pun seperti itu. Perilaku manusia terjadi secara berkesinambungan ya, bukan secara serta-merta. Saya sekarang ada di Fakultas Psikologi USB, itu merupakan kesinambungan saya sebelumnya. Ya, sebelumnya saya pernah SD, SMP, SMA, kuliah, bekerja, kemudian di USB. Begitupun Anda. Sekarang Anda duduk sebagai mahasiswa, itu merupakan berkesinambungan dari proses hidup Anda sebelumnya. Ya.
Berlaku manusia tidak pernah berhenti pada suatu saat tertentu. Sampai Anda nanti meninggal, itu berlaku akan selalu berproses, teman-teman. Ya. Contohnya di sini disampaikan bahwa mahasiswa keperawatan yang setiap hari kuliah akhirnya lulus dan memiliki kepandaian serta skill di bidang keperawatan. Kemudian bekerja, mendapat penghasilan, berumah tangga, memiliki keturunan, cucu, dan seterusnya. Nah, fase-fase kehidupan ini akan selalu berkembang, ya, selalu berkembang terus. Anda mungkin kemarin baru merasakan Anda sebagai anak yang di rumah, ya, masih di rumah, makan dimasakkan oleh orang tua, masih minta kepada orang tua uang saku. Sekarang mulai kuliah, mulai mandiri, ya, mulai masak sendiri, mulai mencari kos. Setelah itu Anda lulus, ada yang bekerja, ada yang S2, kemudian Anda menemukan pasangan hidup yang Anda harapkan, yang Anda cintai, kemudian Anda menikah, memiliki anak, dan seterusnya. Itu akan fase kehidupan yang akan Anda lewati. Mungkin satu dengan yang lain memiliki fase kehidupan yang berbeda-beda. Namun perilaku tersebut merupakan perilaku kita untuk mempertahankan kehidupan kita, untuk kelangsungan kehidupan kita, ya. Itulah kelangsungan perilaku. Kemudian orientasi pada tugas, teman-teman. Perilaku itu salah satunya berorientasi pada tugas. Setiap perilaku manusia selalu memiliki orientasi pada suatu tugas tertentu, ya. Setiap perilaku manusia itu memiliki orientasi pada tugas tertentu. Ya, seorang mahasiswa yang rajin belajar menuntut ilmu, orientasinya adalah untuk dapat menguasai ilmu pengetahuan tertentu. Anda di sini belajar sungguh-sungguh di psikologi, ya, di mata kuliah psikologi dasar, maka Anda ingin menguasai kompetensi di mata kuliah psikologi dasar. Individu yang sedang bekerja itu berorientasi untuk menghasilkan sesuatu karya, ya. Misalnya karya ilmiah, karya penelitian, yang bekerja sebagai peneliti, dosen, kemudian bekerja di industri, dia menghasilkan karya di bidang industri, dan juga ingin mendapatkan pendapatan, ya. Contoh di sini ada mahasiswa yang giat belajar untuk UKD, ya, malam hari tidur lebih cepat agar belajar besok pagi badan segar sehingga mampu mengerjakan soal dengan baik. Ya, jadi mending mahasiswa di sini, ya, mending tidur awal, kemudian bangun pagi-pagi jam 2 sudah mulai belajar, ya, sampai pagi, sampai nanti ujian untuk mendapatkan nilai yang baik, ya. Jadi individual differences yang teman-teman, ada yang seperti ini, ada yang mending tidur cepat kemudian bangun jam 2, ada juga yang dari sore udah belajar sampai malam, sampai dini hari, tidurnya nanti jam 2 pagi baru tidur. Itu bisa saja, ya, macam-macam karakteristik, istilahnya learning style, ya, gaya belajar, ya. Gaya belajar Anda itu masing-masing, sehingga tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Nah, contohnya. Kemudian usaha dan perjuangan. Usaha dan perjuangan pada manusia telah dipilih dan ditentukan sendiri. Ya, jadi yang menentukan usaha dan perjuangan itu kita sendiri, individu sendiri. Ya. Serta tidak akan memperjuangkan sesuatu yang memang tidak ingin diperjuangkan. Ya, jadi memang kita itu memiliki pilihan, memiliki kewenangan untuk memilih. Ya, karena ini diri kita, ini pribadi kita, dan ini yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Sang Pencipta nanti, ya. Sehingga Anda berhak untuk memiliki perjuangan, memiliki pilihan, ya, memiliki pilihan untuk memperjuangkan apa yang Anda yakini, ya. Sehingga Anda bebas untuk menentukan pilihan. Tentunya saya harapkan yang positif. Manusia memiliki cita-cita atau aspirasi yang ingin diperjuangkannya, sedangkan hewan
itu hanya berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang sudah tersedia di alam. Contohnya makan. Ya, hewan itu kan kalau sudah bisa makan itu mereka cukup ya, cukup ya. Mereka tidak memiliki akal seperti manusia, sehingga insting mereka untuk makan untuk hidup, ya makan makan aja. Jadi makan aja, yang penting makan, bisa hidup, udah dapat makanan dia udah senang. Jadi beda dengan manusia. Manusia itu kan memiliki orientasi ke depan, ya tidak hanya sekarang yang Anda jalani, udah besok-besok aja lah, enggak. Tapi kita perlu perencanaan teman-teman, sehingga uh, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan perlu diperjuangkan. Kenapa? Untuk masa depan yang lebih baik. Oke, tiap individu adalah unik, ya, unik ya, individual differences ini ada di mata kuliah filsafat kalau nggak salah, individual differences ini ya. Unik berarti manusia satu berbeda dengan manusia yang lain, dan tidak ada dua manusia yang sama persis walaupun kembar ya di muka bumi ini ya. Jadi walaupun ada dua orang kembar, itu dia memiliki karakteristik yang berbeda. Sungguh kuasa Allah ya, luar biasa. Allah itu bisa menciptakan manusia di bumi ini tidak ada yang sama persis, walaupun kembar akan memiliki perbedaan ya, sehingga uh, luar biasa sekali ya, karena manusia itu unik sehingga bisa dibedakan satu dengan yang lainnya ya. Manusia memiliki ciri, sifat, watak, tabiat, kepribadian, motivasi tersendiri yang membedakannya dari manusia yang lainnya. Jadi kalau ciri fisik jelas kita bisa membedakannya. Nah, sifat, watak, tabiat, kepribadian, bahkan motivasi itu juga berbeda satu dengan yang lainnya. Contoh, aku biasa aja lah belajar lah, nanti lulus, yang penting lulus dapat ijazah, udahlah saya udah bersyukur bisa seperti itu. Manusia yang lain nggak bisa, dia harus betul-betul memperjuangkan ilmu yang dapat ya, bukan hanya nilai tapi dia ingin ilmunya ya, dia ingin ilmunya diperjuangkan untuk menguasai ilmu tersebut ya. Itu sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian perbedaan pengalaman yang dialami individu pada masa yang lalu dan cita-cita kelak di kemudian hari itu menentukan perilaku individu di masa kini yang berbeda-beda pula. Oke, pengalaman masa lalu kita, saya yakin teman-teman di sini memiliki masa lalu masing-masing, memiliki masa lalu yang bahagia masing-masing, memiliki masa lalu yang misalnya dalam tanda kutip kelam masing-masing, memiliki masa lalu yang tidak ingin diungkit-ungkit masing-masing, memiliki masa lalu yang bisa di-share ke yang lain, dan kita memiliki cita-cita ke depan masing-masing. Dan itu sangat menentukan apa yang kita lakukan hari ini. Orang yang memiliki ya masa depan, cita-cita yang jelas, yang konkret, dia akan lebih mudah mengartikan apa yang bisa dilakukan hari ini. Berbeda yang belum memiliki gambaran ke depan dengan jelas, mereka masih bingung belajar untuk apa sih, apa pentingnya belajar. Kemudian untungnya apa kalau saya belajar baik-baik sekarang, toh psikologi itu banyak juga alumni psikologi, apakah aku bisa? Nah itu kan masih ragu. Tapi kalau orang yang memiliki orientasi yang positif, dia pasti akan betul-betul mati-matian belajar sekarang demi masa depan. Mending kehilangan masa muda ya daripada kehilangan masa depan ya. Maksudnya masa muda sekarang banyak yang mengatakan mumpung masih muda yuk jalan-jalan, balap motor, nge-mall aja yuk, mumpung masih di Solo nih belum pulang kampung, mumpung masih punya temen di kampus, sudah jalan-jalan aja lah, jangan, pokoknya main, jangan ganggu kuliah ya. Itu prinsip yang salah. Mending kehilangan masa muda sekarang, nggak main,
nggak trek-trekan, nggak balap motor, ya, nggak ke mall kalau nggak ada tugas, ya. Eh, Mending kehilangan itu sekarang daripada kehilangan masa depan. Walaupun kita nggak pernah tahu masa depan seperti apa, nggak pernah tahu. Tapi Allah itu sangat menghargai usaha kita. Ya, usaha kita, betul-betul usaha kita. Jadi kalau kita betul-betul berusaha, Allah itu akan menghargai usaha yang kita lakukan. Bukan hanya hasil yang diorientasikan, tapi usaha itu proses itu sangat penting. Ya, proses itu tidak mengkhianati hasil nantinya. Pokoknya jangan ragu kalau sekarang Anda memiliki atau berjuang dengan baik-baik, ya, berjuang mati-matian sekarang, ya hasilnya nanti insya Allah akan baik, ya, karena proses itu nggak pernah mengkhianati hasil yang akan didapatkan. Nah, itulah kalau memiliki orientasi yang positif ke masa depan, perilaku yang sekarang itu akan berbeda-beda satu orang dengan yang lainnya. Ya, saya udah kaya, orang tua saya udah kaya, ngapain saya kuliah mati-matian? Kuliah itu hanya untuk mengisi waktu luang aja, ya, jalan-jalan ke kampus, mengisi waktu luang, nilai itu nomor sekian, toh nanti saya lulus juga uh, sudah ada meneruskan usaha orang tua saya. Berbeda dengan yang tadi, yang betul-betul punya orientasi ke masa depan yang harus berjuang. Ya, itu sangat berbeda nanti di kelas dan perilakunya keseharian itu sangat berbeda. Nah, itu tiap individu itu unik, ya. Oke, mungkin itu dulu ya yang saya sampaikan pertemuan ini. Kita lanjutkan di pertemuan depan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.